Dan untuk obatnya apa? Mungkin banyak yang tanya. Itu untuk teman-temanku semuanya. Di sini memang kita biasa sering memakai, kadang banyak yang kesalahan untuk menggunakan untuk merek produk Antrakol seperti ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Wijayanto Seger 1. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa jumpa lagi. Di sini saya akan memberitahukan sedikit nanti untuk perkembangan alpukat Seger Ratu Puan, untuk gimana caranya berkebun dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang tentunya berlimpah. Dan seperti ini teman-teman, sekarang untuk permintaan alpukat Seger Ratu Puan sangat tinggi sekali teman-teman, bahkan kurang-kurang. Nah ini kan menunjukkan bahwa memang dunia peralpukatan Nusantara sedang baik-baik aja, dan insya Allah tetap baik-baik selamanya. Nah jadi di sini kita bisa merasakan dimana kebahagiaan ketika bertani alpukat, mendapatkan hasil yang melimpah. Tapi di sini ada banyak teman-temanku yang mengeluhkan karena tanamannya itu ketika berbuah ataupun sedang tumbuh itu mudah terserang jamur. Nah, karena di situ menjadi momok yang paling sangat menakutkan untuk teman-temanku semuanya. Kemarin banyak teman-teman yang DM gimana caranya untuk alpukatnya bisa tidak terkena fusarium, layu, busuk ataupun mati kering teman-teman. Mati kering yang banyak teman-teman di beberapa daerah yang mengalami seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab untuk keluhan teman-teman semuanya, kenapa alpukat yang teman-teman miliki bisa terkena fusarium teman-teman. Nah sebelumnya kita harus mengenal dulu teman-teman kenapa tanaman kita itu terserang layu ataupun busuk batang dan lain sebagainya yang tergolong dalam fusarium tadi. Itu pada dasarnya teman-teman, ketika kita itu awal tanam teman-teman, awal tanam itu untuk pohon kita itu sudah mengenal teman-teman, sudah kenalan dengan patogen-patogen yang di sekitaran tanaman kita. Jadi di situ ada patogen yang baik dan buruk, ada bakteri, virus, jamur, dan parasit. Mereka itu saling sudah berkenalan sebenarnya teman-teman, sudah hai, ini aku virus, aku jamur, semua itu sudah saling mengenal. Dan di situ nanti tinggal nanti untuk daya tahan tanaman kita itu kuat atau enggak menghadapi lingkungannya itu teman-teman, karena memang ya lingkungannya seperti itu di semua tempat ada, pasti ada teman-teman, cuma yang membedakan antara aktif dan tidak aktifnya. Nah untuk yang mudah sekali teman-teman, sangat rentan sekali untuk virus jamur tadi itu ketika kita itu tanam di suhu di bawah 25 derajat. Kisaran di bawah 25 derajat Celcius itu sangat rentan sekali teman-teman, untuk sangat suka sekali untuk jamurnya itu ketika di dataran tinggi untuk suhunya di bawah 25 derajat itu suka sekali. Nah itu mudah, jadi hati-hati teman-teman untuk yang penanaman di dataran tinggi, karena dengan cuaca dan suhunya yang sangat mendukung, tentunya yang disukai jamur tadi mudah mengakibatkan itu tadi fusarium, layu, daunnya busuk sehingga tanaman kita mudah mati. Nah gimana untuk teman-teman untuk caranya untuk mengatasinya, karena untuk jamurnya sendiri itu senangnya itu memang di suhu tersebut, tapi ada caranya teman-teman, pasti ada caranya bagaimana cara mencegahnya. Dan cara untuk yang paling mudah sebenarnya kita harus membuat
agar si patogen tadi yang terangkum dalam jamur tadi itu tidak suka. Tidak sukanya di mana? Ketika pH tanah kita itu di kisaran 7 itu tidak suka teman-teman. Mereka akan mending tidur daripada ini aktif, mending tidur ketika di pH tanah kisaran 7. Makanya untuk saya sarankan teman-teman untuk di dataran tinggi kita jaga untuk kelembapan tanahnya, untuk pH tanahnya itu kita usahakan itu malah di atas 7 teman-teman. 7,5 itu malah udah sama sekali untuk jamarnya itu nggak mau mendekat. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ketika pH tanah rendah mudah sekali untuk di dataran tinggi terkena itu tadi fusarium tadi. Jadi gimana, kita harus cari untuk alat pengukur pH tanah, kita cek, kita rutin, kita normalkan untuk pH tanahnya itu kisaran 7 teman-teman. Lebih bagus lagi kisaran 7,5 di dataran tinggi. Dan terus untuk menaikkan pH tanahnya gimana untuk di dataran tinggi? Ya itu teman-teman, kita bisa memberikan kapur dolomit ataupun bisa menggunakan abu kayu bakar teman-teman. Bisa nanti setelah kita tabur, kita diamkan beberapa hari, nanti kita cek dulu, kita cek terus, bisa mencapai kisaran 7,5, 7 itu. Dan ketika pH tanah sudah bagus teman-teman, nah nanti tinggal untuk menanggulangi jamur hanya bisa dengan fungisida teman-teman. Nah itu. Nah tapi kok kenapa teman-teman untuk yang di dataran rendah di suhu di atas 30 derajat Celcius masih bisa kena? Nah itu karena ya itu tadi teman-teman, ketika tanaman kita stres, itu untuk jamur-jamurnya itu ya mudah menyerang. Nah stresnya kenapa di dataran rendah? Mungkin dari sistem pengairannya, bisa kekurangan air, bisa kelebihan air, bisa kelebihan pupuk. Itu banyak faktornya teman-teman. Jadi ketika tanaman kita stres, mungkin juga kena hama-hama lain gitu, mudah mereka untuk jamurnya itu mudah masuk gitu. Terus untuk langkahnya apa? Ya harusnya itu kita sehatkan teman-teman, untuk pohon kita itu sehat dulu, karena dengan pohon kita imunnya terjaga, untuk kekebalan tubuhnya bagus, ya untuk jamurnya itu tidak mudah menyerang. Seperti itu kuncinya, awalnya itu kita cukupi untuk nutrisinya biar lebih sehat, bagus lagi, dan seperti itu. Dan untuk obatnya apa? Mungkin banyak yang tanya. Itu untuk teman-temanku semuanya di sini memang kita biasa sering memakai, kadang banyak yang kesalahan untuk menggunakan untuk merek produk Antrakal seperti ini ya teman-teman. Ini karena untuk benar ini fungisida, tapi untuk sifatnya itu cuman protektif teman-teman. Dia hanya bisa melapisi, melindungi saja. Jadi ketika memang bagus, ini bagus ketika digunakan di pohon kita itu yang sudah sehat teman-teman, sudah bagus, daunnya bagus, untuk pencegahan bagus kita menggunakan ini karena pohon sudah sehat. Tapi ketika pohon kita sudah terserang, terindikasi dengan adanya jamur tadi, lebih baik kita sarankan untuk menggunakan obat-obat itu yang ini teman-teman. Ada lengkap untuk kandungannya itu. Untuk contoh-contoh obatnya saya menggunakan Amistar Top, tapi untuk merek dagangnya nanti bisa teman-teman cari di toko-toko pertanian. Di sini yang fungisida sistemik yang bersifat protektif, kuratif, dan preventif. Selain mencegah, melindungi, ini obat bisa melindungi, bisa mengobati. Jadi ketika tanaman kita itu sudah terserang ataupun sudah terindikasi ada penyakit jamur, lebih baik kita menggunakan obat yang bersifat tadi, untuk ada protektif, kuratif, dan preventif. Memang untuk harga obatnya sendiri cukup mahal teman-teman, bisa
4 kali lipat mungkin bisa harganya melebihi dari yang bersifat cuman protektif seperti itu. Nah, itu alangkah baiknya kita sebelum ini pencegahan daripada mengobati, kan mending pencegahan teman-teman, biar tanaman kita tetap sehat, tetap bagus. Kita lakukan penyemprotannya, untuk fungisidanya bisa kita aplikasikan dengan insektisidanya, supaya hama-hama lain tidak menyerang juga, tidak menyebabkan pohon kita biar tidak stres seperti itu. Nah, tapi ketika kita sudah melakukan tadi teman-teman, untuk di cuaca kan kita nggak bisa teman-teman, untuk suhu kita tidak bisa untuk menaikkan suhu itu di lokasi kebun itu nggak bisa, karena itu sudah alam. Jadi setelah kita menetralkan pH kita, untuk gimana caranya agar jamur itu tidak suka tadi seperti yang saya sudah ungkapkan. Tapi ketika sudah diterapkan tadi, tanaman kita kok sudah ini masih terkena untuk layu pohonnya ini, karena apa? Karena memang dari awalnya itu genetik dari bibit kita sendiri memang daya tahannya kurang tadi, balik lagi imunnya. Karena untuk pohon-pohon yang kita tanam, bibit kita yang tanam itu kan tidak tahu teman-teman dari asalnya itu awalnya dari mana. Memang kalau dia itu awalnya dari sudah pohon yang sudah sering terkena, ataupun pohon yang sudah tahan sering sehat, itu berpengaruh, sangat berpengaruh dari untuk seedlingnya, karena memang dari akarnya, dari pertama itu dari perakarannya. Nah, tapi ketika kita nanti mengalami kasus seperti itu, kita sudah obati, kita sudah cegah, tapi masih terkena, alangkah baiknya kita cabut aja teman-teman, kita ganti yang baru. Karena untuk mengobati yang sudah menjadi karakter pohon tersebut, sudah ini sifatnya sudah sangat ini, terlalu banyakkan biaya, kita nggak ini teman-teman, kelamaan, jadi kita cabut, kita ganti dengan yang baru saja. Nah, seperti itu. Nanti ketika ditanam, yaitu teman-teman usahakan untuk bibitnya yang sehat, yang bagus, jadi untuk imunitasnya tinggi, baik, untuk kekebalan tubuhnya baik, insya Allah nanti pohonnya akan tumbuh baik dengan subur gitu. Nah, seperti contoh ini teman-teman punya kita. Nah, ketika dirawat bagus, hasilnya akan ya sangat ini menyenangkan sekali. Nah, ini mungkin sedikit banyaknya itu yang bisa sementara bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Siger 1.